Putus, Pak. Sebentar ya, Bapak Ibu. Pak dokternya suaranya. Ah? Kecil. Coba lagi. Enggak ada, Pak. Nampaknya Pak Asadi harus ganti laptop kan Bapak Ibu ya. Mungkin sambil menunggu bisa sambil kalau mau ada yang minum Bapak Ibu ya. Monggo silakan. Santai aja ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa tetap harus jaga kesehatan. Ini perjalanan Bapak Ibu masih sangat panjang ya, butuh energi, butuh kesehatan pastinya. Jadi harus tetap menjaga kesehatan. Boleh disiapkan airnya di samping Bapak Ibu ya. Kami juga menyiapkan air nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau haus minum aja Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kekurangan cairan ya Bapak Ibu. Ya, halo. Kenapa? Tadi udah cek sound. Oke. Cek. Oke, cek Bapak. Sip, ceknya. Oke. Baik, Pak Asadi sudah sip? Oke, sudah siap. Pak Asadi. Kelas ini sekarang milik Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Bu Rini atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, karena udah jam 11 lewat. Gimana Bapak Ibu masih semangat ya? Udah 2 materi yang sudah disampaikan oleh Pak Zulkarnain dan Pak Hadi. Pak Sadi, berarti waktu Pak Sadi kurang lebih 45 menit ya. 45 menit Bapak. Oke. Baik, yuk kita mulai ya Bapak Ibu. Saya coba share screen dulu. Pak Andika. Dika dipanggil. Di mana filenya? Share screen. Oke. Oh, nah Pak Sadi kata si Erin, anu ini kali ini. Slide Pak Sadi. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini saya diberi kesempatan dan diberikan amanah ya dari Prodi PPG UGRI untuk menyampaikan uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru atau UKP PPG bagi guru tertentu. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Syarifah Fadila, jadi memang untuk UKP PPG jangan terlalu dibebankan dulu ini Bapak Ibu ya. Jadi fokus dulu dengan pembelajaran yang ada di PMM. Jadi selama kurang lebih 29 hari itu Bapak Ibu fokus dulu untuk menyelesaikan pembelajaran yang ada di PMM ya. Baik itu modul 1, modul 2, dan modul 3. Nah nanti setelah itu baru Bapak Ibu bisa mendaftar ya di UKP PPG. Karena kalau modulnya belum terselesaikan semua, Bapak Ibu belum bisa mendaftar ya. Jadi ini akan saya tampilkan. Nah, alur penyelenggaraan dari PPG guru tertentu ya. Nah, yang pertama pemanggilan dan penerimaan peserta ini sudah Bapak Ibu dapatkan ya.
Dan setelah itu Bapak Ibu sudah juga lapor diri di LPTK, dan alhamdulillah di tempat kita di sini kurang lebih untuk yang piloting ketiga ini kurang lebih 960 ya. Nah, itu tadi sudah disampaikan Pak Jul berapa orang yang sudah lapor diri, dan ada beberapa orang juga yang masih dalam proses ya. Nah, sekarang Bapak Ibu yang sudah lapor diri di LPTK, Bapak Ibu boleh melaksanakan pembelajaran di PMM. Nah, nanti setelah pembelajaran PMM-nya sudah selesai ya, karena tadi Pak Hadi juga menyampaikan ada 3 topik, 3 modul yang harus dikerjakan dalam waktu kurang lebih 29 hari. Nanti setelah selesai sudah terchecklist hijau, Bapak Ibu akan menemukan tombol daftar UKP PPG yang ini ya, tombolnya sudah biru, dan itu bisa diklik untuk mendaftarkan UKP PPG-nya. Nah, setelah itu juga nanti ada jadwal pelaksanaan ujian tertulis atau UTBK ya, dan uji kinerja. Nah, nanti dari hasil ujian tertulis ini dan uji kinerja, apakah Bapak Ibu dinyatakan lulus atau tidak? Kalau misalnya lulus, Bapak Ibu dapat sertifikat pendidik. Nah, kalau yang tidak lulus itu bisa mendaftar ulang lagi ya. Jadi mendaftar di aplikasi UKP PPG kembali. Nah, ini persyaratan peserta UKP PPG. UKP PPG dapat diikuti oleh seluruh peserta program PPG yang telah selesai dan dinyatakan lulus pada seluruh mata kuliah atau menyelesaikan pembelajaran mandiri di PMM. Jadi harus terchecklist ya, atau tervalidasi. Nah, tervalidasi oleh eh, panitia. Jadi panitianya yang memvalidasi itu bukan dari LPTK ya Bapak Ibu, tapi dari kementerian, dari GTK. Jadi memang ada butuh waktu. Untuk yang di piloting kedua itu memang macam-macam, ini ada yang cepat ya, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, bahkan ada yang kemarin itu 9 hari belum tervalidasi. Nah, ini juga sudah kita sampaikan, mudah-mudahan nanti di piloting yang ketiga ya, validasi setelah Bapak Ibu setelah selesai mengerjakan modul tersebut dan mengupload jurnal pembelajarannya, validasinya tidak lama. Ya, mudah-mudahan maksimal itu di 3 hari. Nah, gitu Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah, untuk UKP PPG bagi guru tertentu di tahun 2024 ini ada 2 ujian yang harus dilewati ya. Yang pertama ujian tertulis, yang kedua ujian kinerja atau UKIN ya. Nah, di ujian tertulis itu ada 2, ada tes objektif, ada tes subjektif ya. Nah, tes objektif di sini dirancang untuk menilai pengetahuan dan keterampilan dalam memecahkan masalah dan kreativitas peserta PPG dalam merencanakan dan melakukan pengajaran atau pembelajaran di kelas. Yang kedua, disusun berdasarkan model kompetensi kompetensi lulusan 2626 dan 8 kompetensi lulusan PPG. Yang ketiga, tes objektif ini terdiri dari bentuk soal atau soal-soalnya di sini ada SJT ya, Situational Judgment Test, dan PCK ya, dan Pedagogical Content Knowledge. Nah, yang keempat, UTBK untuk tes objektif ini dilaksanakan secara daring. Jadi Bapak Ibu yang di kotanya masing-masing ya melakukan tesnya secara daring. Nanti akan diawas oleh panitia nasional yang dari kementerian gitu. Nah, yang selanjutnya penilaian uraian reflektif atau tes subjektif ini dilakukan oleh penguji dari LPTK. Itu dinilai oleh dosen dan guru pamong. Dan ini juga dilaksanakan secara daring atau asinkronus melalui platform UKIN ya atau UKP PPG. Nah, ini kapan Pak pelaksanaan tes subjektifnya? Nanti setelah Bapak Ibu melakukan tes objektif, setelah itu Bapak Ibu diberi waktu untuk
melakukan tes subjektif. Nah, tes subjektif ini berbasis studi kasus ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sudah mengetik ya, disuruh mengetik kurang lebih 500 kata maksimal itu dalam waktu 30 menit. Ya, dalam waktu 30 menit Bapak Ibu sudah harus selesai. Jangan sampai tidak selesai mengerjakan yang studi kasusnya. Karena juga banyak kita dapat laporan ya dari kementerian itu yang tidak lulus itu khususnya di studi kasus karena tidak selesai dalam menyelesaikan apa namanya permasalahan yang ditulis begitu. Nah, ini pesan dari kami bahwa studi kasus itu sudah paling tidak sudah terkonsep ya. Jadi nanti ada komponen atau indikator-indikator apa saja yang perlu dipersiapkan itu nanti ada di slide berikutnya akan saya sampaikan supaya nanti Bapak Ibu pada saat UTBK dan tes subjektifnya ya dan mengetik itu sudah terkonsep begitu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak memikirkan lagi apa yang harus saya tuliskan karena dalam waktu yang kurang lebih 30 menit dengan harus maksimal 300 kata 500 kata ya. Itu akan membuat Bapak Ibu panik nanti ya karena waktunya tidak terlalu lama. Nah, itu untuk ujian tertulis. Selanjutnya ada ujian kinerja. Di sini ujian kinerja juga atau UKIN itu ada dua. Ada penilaian perangkat pembelajaran. Ya, kalau di K13 itu berarti RPP-nya. Kalau di kurikulum Merdeka berarti modul ajar. Nah, yang kedua ada penilaian video praktik pembelajaran. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan video mengimplementasikan dari perangkat pembelajaran yang sudah diupload. Jadi ini sinkron ya Bapak Ibu. Perangkat pembelajaran yang diupload itu akan dibuat videonya. Jangan sampai nanti yang diupload perangkat pembelajarannya materinya A, tapi video prakteknya yang ditampilkan adalah materinya B. Nah, ini tidak sinkron. Jadi harus sinkron ya antara perangkat pembelajaran dengan video praktiknya. Nah, di sini ada eh, persyaratannya ya. Yang pertama itu dirancang untuk menilai kompetensi peserta PPG dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di dalam kelas. Yang kedua, penilaiannya secara daring. Nah, ini secara daring dilakukan oleh dosen dan guru pamong. Ya, jadi yang dinilai oleh dosen dan guru pamong itu ada 3 item. Yang pertama, perangkat pembelajaran. Yang kedua, video pembelajaran. Dan yang ketiga adalah studi kasus. Ya, nah kalau untuk yang tes objektif itu yang menilai sistem dari Panitia Nasional dari Kementerian ya, dari GTK. Yang ketiga, penilaian dilakukan oleh penguji yang merupakan dosen dan guru pamong ya. Nah, jadi untuk yang UKIN itu yang menilai adalah dosen dan guru pamong. Nanti sudah disiapkan oleh ini apa dari LPTK ya. Nanti kita tidak tahu nanti siapa yang menguji gitu. Yang keempat, khusus untuk bimbingan konseling, komponen uji kinerjanya mencakup rancangan pelaksanaan layanan atau RPL dan video layanan untuk satu ya bimbingan klasikal dan layanan konseling individual. Jadi ada dua juga RPP yang harus diupload ya khusus untuk yang di BK. Nah, di sini ujian tulis ya, ujian tertulisnya ini penjelasannya yaitu berbasis komputer. Untuk tes objektif dilaksanakan secara daring domisili dengan pengawasan. Nah, bentuk soalnya tadi SJT, ada pedagogi umum dan pedagogikal, content knowledge atau PCK tadi ya. Nah, ini terdiri dari 50 soal berupa pilihan ganda sederhana dan pilihan ganda kompleks. Waktu pengerjaannya kurang lebih 120 menit atau 2 jam. Nah, ini khusus untuk yang tes objektif ya. Nah, Pak, soal-soal untuk SJT itu yang seperti apa? Itu udah saya kasih catatan ya. Untuk yang SJT itu adalah menguji kemampuan seorang guru dalam menghadapi situasi realistis
yang terjadi dalam pembelajaran. Contoh di situ nanti soalnya adalah studi kasus. Bapak Ibu gimana apa namanya mengatasi permasalahan di dalam pembelajaran khususnya ya? Bagaimana caranya Bapak Ibu menangani itu? Nah, kalau yang tentang pedagogik umum itu terkait bagaimana seorang guru dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajarnya. Ya, di sini kaitannya bisa model pembelajaran, bisa pendekatan pembelajaran, bisa metode pembelajaran, bisa kurikulumnya, ya. Jadi seputar itu untuk yang pedagogi umum. Kalau yang PCK, ya, pedagogical content knowledge, itu terkait pemecahan masalah dalam penyusunan pembelajaran yang sesuai dengan materi dan kondisi murid. Jadi apakah Bapak Ibu dalam mengajar itu sudah menyesuaikan materinya dengan apa namanya dengan materi yang disampaikan ke siswa. Nah, dengan kondisi siswanya seperti ini apakah sudah sesuai? Nah, itu materi tentang pedagogical content knowledge. Di sini terdiri dari 50 soal ya, kurang lebih 50 soal. Nah, setelah Bapak Ibu mengerjakan UTBK kurang lebih 120 menit, Bapak Ibu akan melanjutkan untuk tes subjektif yang tadi saya sampaikan ya. Bapak Ibu melakukan pengerjaannya di situ ya. Uraian studi kasus kurang lebih 30 menit ya. Dan maksimal 500 kata. Jadi kalau kurang boleh nggak Pak? Boleh ya. Karena hitungannya maksimal ya. Maksimalnya itu 500 kata. Merupakan penilaian terhadap kemampuan untuk melakukan refleksi pembelajaran. Yang kedua merupakan soal uraian yang dikerjakan secara langsung melalui aplikasi ujian UKPPPG setelah pelaksanaan UTBK secara daring. Jadi harus diketik ya Bapak Ibu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu sudah menyiapkannya di Word setelah itu copy paste. Nah, ini saya takutnya nanti terbaca di sistem tidak terketik gitu ya. Ya, kalau bisa memang sudah dikonsep itu Bapak Ibu. Apakah nanti sudah disiapkan di print selembaran kertas ya seperti apa? Nanti Bapak Ibu tinggal ketik. Jangan sampai nanti pada saat Bapak Ibu mau mengerjakan tes subjektif yang studi kasus ini belum ada bayangan. Nah, sehingga waktunya itu kan berjalan terus ya, kurang lebih 30 menit sehingga Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan dan komponen-komponen yang ada dalam studi kasus itu tidak masuk. Nah, itu yang membuat Bapak Ibu bisa gagal dalam ujian tes subjektifnya ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau untuk uji kinerja di sini tadi saya sampaikan ada dua ya. Ada penilaian perangkat pembelajaran dan ada juga penilaian video praktik pembelajaran. Kalau penilaian perangkat pembelajaran di sini yang pertama menilai kualitas perangkat pembelajaran dengan rubrik penilaian yang sudah ditetapkan. Jadi nanti para penguji itu sudah ada apa namanya indikator-indikator penilaiannya ya. Nanti juga saya tampilkan seperti apa model penilaian yang akan di apa ya digunakan oleh penguji. Nah, yang kedua merupakan RPP atau modul ajar atau RPL ya khusus yang BK tadi yang disiapkan untuk ujian dan merupakan hasil pengembangan sendiri. Yang ketiga, diutamakan dokumen kurikulum merdeka sesuai dengan fasenya. Nah, ini juga bisa ya untuk misalnya kalau di sekolahnya Bapak Ibu masih ada yang menggunakan K13 itu boleh ya. Jadi Pak kalau di tempat saya menggunakan dua kurikulum Pak. Ada yang K13, ada yang kurikulum merdeka. Nah, ini tergantung dari kelas yang Bapak Ibu ambil. Kalau misalnya di kelas 1 ya, kelas 1 SMP, kebetulan itu menggunakan kurikulum merdeka. Berarti Bapak Ibu harus membuat modul ajar. Materinya harus sesuai Bapak Ibu dengan yang di kurikulum merdeka. Nah, kalau misalnya yang di kelas 3 masih pakai K13, berarti materinya harus disesuaikan dengan yang K13. Jadi begitu ya. Jadi jangan sampai ini juga sering menjadi pertanyaan, Pak, apakah saya harus menggunakan kurikulum merdeka sedangkan di sekolah saya masih menggunakan K13. Jadi disesuaikan dengan yang digunakan di sekolahnya Bapak Ibu masing-masing ya.
Saya rasa clear untuk perangkat pembelajaran. Kita lanjut ke yang video praktik. Yang pertama, menilai kualitas praktek pembelajaran dan kesesuaian dengan perangkat pembelajaran yang diunggah menggunakan rubrik penilaian ditetapkan. Ini video praktiknya itu harus sinkron atau harus sesuai dengan perangkat pembelajaran yang dibuat. Nah, jangan sampai tadi yang saya katakan, perangkat pembelajarannya dengan materi A, video pembelajarannya menggunakan yang B. Ini nggak sinkron. Ini pasti akan nanti menjadi permasalahan. Jadi harus sinkron antara perangkat pembelajaran atau modul itu dengan video praktiknya. Yang kedua, dibuatkan berdasar RPP ya, yang tadi ya, sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan. Nah, ini ada jadwal penguploadannya Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu daftar, Bapak Ibu belum bisa mengakses. Aksesnya itu dibuka pada saat Bapak Ibu akan mengupload ya ke materi-materi ini. Khusus untuk UKIN ya. Nah, ini memang harus disimpan di Google Drive. Jadi dimasukkan ke Google Drive, nanti linknya diambil, di-copy, masukkan ke dalam website yang untuk UKIN. Nah, sehingga pada saat penguji atau guru pamong ingin melihat modul ajar atau perangkat pembelajarannya Bapak Ibu, itu tinggal mengklik aja tombolnya. Ya, jangan sampai ketukar nih Bapak Ibu linknya ya. Jadi harus dipastikan benar-benar perangkat pembelajaran yang sudah dibuat dan diupload di Google Drive. Nah, durasi videonya itu ada ini ya, ada 2. Jadi nanti ada yang pembelajaran yang full, kalau yang non BK itu nanti ada di slide berikutnya, nanti akan saya jelaskan ya. Nah, ini struktur rubrik komponen yang dinilai ya. Nah, ini khusus untuk yang RPP atau modul ajar. Ini ada kurang lebih ada 6 ya. Yang pertama itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, tujuan pembelajarannya harus jelas Bapak Ibu ya, jangan sampai nanti tidak ada tujuan pembelajaran. Yang kedua ada desainnya atau struktur alur dari tujuan pembelajaran itu. Itu harus jelas juga. Yang ketiga sumber belajar yang dipilih. Kan biasanya di RPP atau di modul ajar itu Bapak Ibu harus memasukkan sumber belajarnya. Dari mana Bapak Ibu mengambil referensi ya dalam pembuatan RPP tersebut. Yang keempat, alat dan media yang dipilih. Nah, ini juga perlu dimasukkan Bapak Ibu. Jangan sampai kita minim ya, tidak ada alat ataupun media yang digunakan. Apakah dia menggunakan video pembelajaran ya, menampilkan video pembelajaran, ataukah nanti dengan share link video atau gimana ya, itu silahkan dimasukkan ke dalam modul ajar atau RPP tadi. Nah, yang kelima, strategi pengelolaan kelas yang berpusat kepada peserta didik. Nah, memang lebih condongnya itu Bapak Ibu untuk pembelajaran yang dinilai itu adalah yang berpusat kepada peserta didik. Jadi yang berpusat kepada guru untuk saat ini kita eh, tinggalkan dulu ya, karena memang untuk di UKIN ini lebih cenderungnya itu yang berpusat kepada peserta didik atau student center ya. Nah, cari banyak sekali ini Bapak Ibu model-model pembelajaran atau pendekatan yang berpusat kepada peserta didik. Nah, yang terakhir ya, untuk RPP itu pasti harus Bapak Ibu masukkan instrumen penilaiannya. Nah, biasanya kalau di RPP itu di situ ada materi ajarnya, ada RPP atau modul ajarnya, terus ada LKPD-nya, ya, ada instrumennya, terus ada bahan atau media tadi yang digunakan. Jadi di dalam satu file ya, satu file PDF itu lengkap semuanya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya RPP saja, tapi di situ lengkap, ada LKPD, ada bahan ajar, ada materi ajar, ada instrumennya, itu dimasukkan dalam satu file. Nah, seperti itu Bapak Ibu, sehingga nanti pada saat dosen dan guru pamong menilai, membuka file itu, wah semuanya udah ada di situ. Karena di dalam aplikasi itu hanya sekali saja Bapak Ibu untuk memasukkan link itu. Jadi harus dimasukkanlah semua komponen-komponennya.
Begitu ya Bapak Ibu. Ini untuk komponen yang dinilai RPP atau modul ajar. Nah, yang selanjutnya ini adalah komponen untuk yang video praktik atau pembelajaran. Yang pertama pengkondisian peserta didik. Nah, ini juga perlu Bapak Ibu apa namanya dilakukan ya. Dilihat jangan sampai nanti pada saat Bapak Ibu mengajar siswanya tidak terkondisi dengan baik. Ada yang berjalan ya, kalau yang penjas mungkin tidak teratur, tidak masuk di dalam barisan ya. Nah, ini juga harus diperhatikan dalam membuat video. Yang kedua, penggunaan strategi ya, atau metode atau model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Ini juga menjadi penilaian yang utama ini Bapak Ibu. Makanya saya katakan kita tekankan untuk UKIN ini Bapak Ibu harus menggunakan model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, yang ketiga penguasaan struktur materi ya. Ini mohon maaf ini saya masuk termasuk ini PJOK ini pernah saya sampaikan. Jadi semua penguasaan struktur materinya yang ada Bapak Ibu itu harus Bapak Ibu kuasai. Jangan sampai ada yang tidak tersampaikan materinya ya. Yang keempat, penggunaan media dan penerapan teknologi informasi berbasis TPACK ya. Ini jadi nanti pembelajarannya harus menggunakan yang berbasis TPACK. Oke, kita lanjutkan lagi yang terakhir ya. Yang kelima itu adalah pemberian umpan balik atau asesmen yang berpusat kepada peserta didik. Nah, ini kaitannya dengan asesmen atau instrumen penilaian. Dan ini kok nggak bisa nih. Bentar ya. Slide berikutnya bisa. Ya, sebentar Bapak Ibu. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada ketentuan. Ini yang di piloting yang kedua, ini kita share ini ya, Bapak Ibu dan ini juga kita dapatkan dari kementerian ini Bapak Ibu. Jadi ada ketentuan dalam penyusunan dokumen uji kinerja non bimbingan konseling. Jadi ini di kita kan ada 4 ya. Jadi ada Penjas, ada bahasa Indonesia, ada matematika. Jadi yang ketiga ini menggunakan ketentuan ini yang non BK. Ya, ini saya jelaskan dulu yang non BK dulu ya. Perangkat pembelajarannya yang digunakan dalam uji kinerja itu berupa yang pertama hasil perkuliahan atau yang disiapkan secara khusus untuk ujian. Jadi kalau saran saya, Bapak Ibu, jangan sampai RPP atau modul yang Bapak Ibu sudah buat di PMM itu Bapak Ibu gunakan di UKIN. Kalau saran saya sih mending buat yang baru khusus untuk UKIN ya. Jadi sarannya begitu, lebih diutamakan ya. Nah, yang kedua, hasil pengembangan sendiri. Jadi bukan punya punya orang ya atau mungkin dari teman-teman Bapak Ibu yang di piloting kedua misalnya. Jangan sampai ya. Nanti akan terbaca secara apa similarity-nya, kesamaannya, wah ini malah jadi bumerang bagi Bapak Ibu. Yang ketiga, dokumen kurikulumnya sesuai dengan fase atau tahapnya, ya. Nah, itu tadi yang saya katakan, misalnya Bapak Ibu mengambil di kelas apa, itu disesuaikan kurikulum yang digunakan. Itu apa? Nah, nanti di perangkat pembelajarannya diunggah di dalam sistem, disiapkan oleh BP3 ya, dengan nama filenya apa, perangkat pembelajaran, terus nama siswa dan NIM. Nah, nanti NIM ini Bapak Ibu sambil menunggu ya, kita juga dari LPTK menunggu lapor diri yang sudah fix, setelah itu baru kita usulkan untuk mendapatkan NIM ya. Jadi bersabar ya Bapak Ibu. Nah, yang B, video praktik pembelajaran. Nah, di sini ada ketentuannya. Yang pertama menggunakan modul ajar yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan. Ya. Yang B direkam saat mengajar dengan durasi 2 JP. Jadi kalau untuk yang non BK itu menguploadnya ada 2 video.
ada video yang full 2JP ya. Terus ada juga video yang edit. Video edit itu kurang lebih 30 menit. Nah, ini yang seperti di poin F itu ya. Poin F video yang diunggah itu ya ada dua, ada video yang full tanpa edit ya selama 2JP. 2JP-nya gimana Pak? Disesuaikan dengan jenjang ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya di SD itu kan 1 JP-nya 35 menit ya. 35 berarti kalau 2 JP 70 menit. Pak, kalau saya SMP Pak, SMP berarti 1 JP-nya 40 menit. 40 dikali 2 berarti 80 menit. Kalau SMA Pak, 45 ya. Kalau SMA 45 dikali 2 berarti 90 menit. Nah, jadi disesuaikan dengan jenjang eh, pendidikan ya, apakah SD, SMP, ataupun SMA. Nah, nanti setelah dari video 2JP itu, Bapak Ibu edit menjadi 30 menit, 20 sampai 30 menit. Nah, itu maksimal ya Bapak Ibu. Ini yang di piloting kedua aja ada yang berasumsi bahwa kita tuh ngambilnya 2 video, bukan ya. Jadi video itu sekali saja diambil. Jadi diambil full yang 2JP, setelah itu dari video yang 2JP yang full itu diambillah diedit menjadi 20 sampai 30. Itu juga nanti akan diupload. Jadi ada 2 video yang diupload. Tapi take videonya atau mengambil videonya itu hanya sekali saja. Jadi bukan mengambil video yang 2JP, setelah itu mengambil lagi video yang 30 menit. Beda ya, bukan begitu ya. Tapi take videonya cuma 1. Nah, ini yang banyak yang eh, ada kesalahan nih dari teman-teman di mahasiswa ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini yang selanjutnya ketentuan pembuatan rencana pelaksanaan layanan. Nah, ini khusus BK. Jadi kalau yang Penjas, bahasa Indonesia, matematika, itu panduannya yang di atas tadi ya. Nah, kalau yang BK yang ini, karena berbeda dia. Dia berbeda. Ya, spesial dia ya. Jadi ketentuan penyusunan rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling ya, yang terdiri dari RPL, KI, dan klasikal. Jadi ada yang individu, ada yang klasikal. Nah, nanti begini Bapak Ibu, pada saat nanti Bapak Ibu sudah mau apa ya, di pertengahan lah, di pertengahan pembelajaran di PMM, nanti Bapak Ibu akan dimasukkan grup tadi yang apa yang disampaikan Pak Hadi. Nanti di grup itu sesuai dengan bidang studi. Nah, sesuai dengan bidang studi, ada koordinator, ada adminnya, ada dosen bidang studinya, itu akan membantu Bapak Ibu mempersiapkan UKIN-nya ini. Nah, sehingga Bapak Ibu akan bertanya banyak nanti di situ. Jadi kalau untuk sekarang, itu tadi disampaikan Bu Fadila, jangan dulu terfokus di UKP PPG-nya. Jadi fokus aja dulu di PMM, nanti di pertengahan ada grup yang sesuai dengan bidang studi. Disitulah mulai kita akan mempersiapkan, ya, mempersiapkan untuk UKIN-nya, ya, Bapak Ibu. Termasuk juga bagaimana cara menyiapkan RPP yang baik atau modul ajar yang baik atau yang BK ini rencana pelaksanaan layanan bimbingan konselingnya yang baik gimana, yang individu seperti apa, yang klasikal yang seperti apa. Ini sudah ada ketentuannya yang dibuat ya. Jadi Bapak Ibu harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh kementerian. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu membuat di luar dari eh, ketentuan yang ada ya. Kadang-kadang kan gini Bapak Ibu. Bapak Ibu ada teman tapi bukan LPTK-nya di sini banyak simpang siur begini. Fokus aja dengan yang ketentuan tadi yang Pak Hadi katakan. Jadi kalau misalnya yang disuruh kumpulkan ini, ya udah buat aja. Jadi jangan sampai nanti, Pak saya harus mengumpulkan ini tapi tidak diminta, ya jangan dibuat. Jadi sesuaikan dengan ketentuan yang sudah ada. Ya, ini nanti silahkan ya Bapak Ibu dibaca di ketentuan ini. Nanti bisa di-share ini. Ya, boleh. Boleh nanti saya share ya Bapak Ibu buat eh, referensi lah ya buat Bapak Ibu supaya bisa ya paling tidak mulai dari sekarang Bapak Ibu sudah harus rajin membaca ini Bapak Ibu. Kita lanjut ya.
Nah, ini masih ya ketentuan pembuatan video layanan konseling. Nah, di sini udah jelas sekali nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus membacanya secara detail. Jadi kalau saya baca secara ini nanti habis waktunya nih. Terlalu panjang ya. Nah, ini kita lanjut ke komponen penilaian studi kasus. Nah, studi kasus ini tadi sudah saya katakan, Bapak Ibu akan mengetik ya, mengetik kurang lebih 500 kata dalam waktu 30 menit. Kapan pelaksanaannya? Setelah UTBK. UTBK tadi berapa? 50 soal ya. Ada soal SCT, ada pedagogi umum, ada PCK. Setelah itu Bapak Ibu langsung melanjutkan tes subjektifnya, yaitu adalah studi kasus. Apa-apa saja Pak yang ada di studi kasus? Nah, ini ada 4 komponen ya. Nah, ini aja. Makanya saya bilang tadi Bapak Ibu harus mempersiapkan ini. Sehingga nanti pada saat setelah UTBK, Bapak Ibu mengetik kurang lebih 30 menit, sudah ada bayangan. Apa Pak? Yang pertama itu deskripsi masalah atau kasus nyata yang pernah dialami. Pasti ini Bapak Ibu pasti akan mendapatkan masalah lah di dalam Bapak Ibu mengajar. Tidak ada yang tidak eh, dapat masalah dalam pembelajaran. Pasti ada. Ambil satu, gitu ya. Ambil satu permasalahan yang pernah dialami. Nah, yang kedua, deskripsi upaya penyelesaian yang sesuai. Jadi, upaya yang Bapak Ibu lakukan tuh yang seperti apa? Itu dijelaskan Bapak Ibu secara detail, ya. Nah, yang ketiga, bagaimana hasilnya setelah Bapak Ibu mau apa ya, upaya penyelesaiannya itu seperti apa dan hasilnya seperti apa? Dan yang keempat, deskripsi pengalaman berharga yang bisa dipetik atau refleksinya. Jadi hanya 4 komponen itu saja Bapak Ibu yang dalam studi kasus yang Bapak Ibu harus ketik ya dalam kurun waktu ya 30 menit ya begitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada rubrik penilaiannya. Ini saya sedikit bocorkan nih Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih seperti ini nanti di aplikasinya Bapak Ibu dosen dan guru pamong. Nah, nanti di sini ada komponennya. Nanti kita lihat. Misalnya yang di RPP itu penggunaan metode belajar yang berbasis sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Kita lihat nanti di RPP-nya tergambarkan enggak? Atau mungkin di videonya misalnya menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa enggak? Kita lihat kalau nanti bisa tinggal kita klik ini. Poin ini ya, poin 1 sampai 10 ini. Nah, ini kita buka ya. Jadi seperti inilah sehingga teman-teman bisa, oh saya harus mengejar di poin 9 dan 10 kategori baik sekali. Nah, harus membuat modul dan video pembelajarannya juga harus bagus ya, termasuk juga studi kasusnya harus dibuat bagus. Jadi 4 komponen itu tadi harus terselesaikan termasuk ya masuk semua di dalam ini sehingga penilaiannya itu bisa maksimal Bapak Ibu. Oke, ini nah ini yang tadi disampaikan ya. Jadi ini dari prodi, ini bisa nanti dilihat ya. Yang di poin 1 itu lini masa ya. Ini lini masa PPG bagi guru tertentu 2024. Yang ini yang Bapak Ibu tadi kan hanya disampaikan. Nah, ini ada lengkapnya ini. Saya masukkan di slide ini ya. Di poin pertama itu pemanggilan peserta di SIM PKB kan udah ya. Bapak Ibu sudah lewat tuh tanggal 17 sampai 23. Yang kedua, lapor diri. Itu juga masih berjalan. Sudah selesai ya, tapi ada perpanjangan tadi ya. Nah, yang ketiga orientasi nih hari ini ya Bapak Ibu. Jadi kita memang harus mengikuti lini masa yang sudah ditentukan oleh kementerian. Di orientasi kita di tanggal 28 September. Pembelajaran ya, pembelajaran mandiri di PMM itu 23 September sampai 4 November Bapak Ibu. Tetapi kebijakan dari LPTK ya, nih di bawah saya kasih catatan. Pembelajaran di PMM itu maksimal tanggal 28 Oktober. Ya, ya memang sih ketentuannya di 4 November. Apa alasannya? Ini diberi jeda untuk validasi. Karena memang ada validasi itu membutuhkan waktu Bapak Ibu.
Nah, sehingga jangan sampai mepet di tanggal 4 baru kita selesai. Nanti validasinya kan lama ya. Nah, jadi harus dikasih jeda. Jadi kebijakan dari Prodi itu pembelajaran PMM-nya maksimal di tanggal 28 ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang poin kelima pendaftaran UKPPPG di PMM-nya itu dimulai di tanggal 10. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan semua modul tadi yang di PMM. Jadi kalau misalnya belum selesai Bapak Ibu tidak bisa mendaftar ya. Jadi kalau semuanya sudah terselesaikan, tombol daftar UKPPPG-nya sudah menjadi biru, nah itu baru bisa diklik. Ya, nah permasalahannya itu kadang-kadang Pak nggak bisa, kadang mungkin servernya error atau lagi maintenance itu biasa ya, karena di Ugri aja itu ada 960, belum lagi di kampus lain. Oh itu sampai ratusan ribu yang mengakses itu. Jadi kalaupun ada error itu biasa ya. Jadi butuh waktu. Jangan sampai nanti Pak ini saya nggak bisa Pak ini, wah, panik jadinya. Jadi tenang dulu, ini masih ada waktu ya. Waktunya lumayan panjang ini Bapak Ibu. Tanggal 10 Oktober sampai 4 November. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya yang selesainya di tanggal 28 misalnya, berarti kan masih ada waktu nih sampai ke tanggal 4 November. Nah, tapi kalau bisa di saran saya sih memang itu tadi, kalau bisa diselesaikan eh, cepat, sehingga nanti di tanggal 10 udah bisa mendaftar. Nah, periode unggah dokumen UKP PPG juga sudah ada ini tanggal 7 sampai 11 November. Jadi setelah Bapak Ibu mendaftar di aplikasi UKIN itu nggak bisa diapa-apain ini Bapak Ibu. Sebelum periode unggah dokumen ini masuk ini. Jadi tanggal diaksesnya itu bisanya di tanggal 7 dan sampai 11. Ada juga yang bertanya yang di piloting kedua, Pak saya eh, nggak bisa ini Pak, kok suruh kembali terus. Karena memang aksesnya itu tidak dibuka ya. Jadi dibukanya itu di rentangan waktu ini. Karena untuk penguploadan saja. Mengupload RPP atau modul ajar, mengupload video ya. Setelah itu yang studi kasus itu langsung tersave dia setelah Bapak Ibu melakukan ujian UTBK-nya ya. Nah, ini kan yang ketujuh ini kan ujian tertulis berbasis komputer ya, tanggal 16 sampai 19 ini. Nah, ini akan masuk di aplikasi itu tadi, UKIN ya tadi ya. Nah, secara otomatis ya. Jadi yang Bapak Ibu upload itu hanya RPP atau modul ajar dengan video pembelajaran. Kalau yang studi kasusnya dia langsung masuk di sistem itu. Nah, pelaksanaan UKIN-nya ini di tanggal 18 November sampai 9 Desember dan pengumuman hasilnya itu di tanggal 17 Desember. Nah, ini ada informasi penting juga. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa pembelajaran di PMM itu maksimal di tanggal 20 Oktober. Ini karena apa? Diberi jeda untuk validasi modulnya. Ya, yang kedua membuat video UKIN dimulai pada saat pendaftaran. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, kapan saya harus membuat videonya? Nah, pembuatan video itu dilakukan ini ya di rentang waktu pendaftaran UKP PPG dari tanggal 10 sampai tanggal 4 November. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, mempersiapkan studi kasus sebelum pelaksanaan UTBK harus sudah terkonsep dengan baik. Nah, itu jadi yang saya katakan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu pada saat menulis tidak punya bayangan. Waduh, akhirnya 30 menit itu habis ya, sehingga Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan studi kasusnya. Nah, ini yang akan menjadi kendala Bapak Ibu. Salah satu juga alasan kenapa Bapak Ibu bisa tidak lulus, yaitu tadi ada salah satu item yang tidak terselesaikan. Jadi mulai nanti sudah mulai mendekati UKP PPG, ya Bapak Ibu sudah mulai merancang. Komponennya tadi itu, Bapak Ibu, yang 4 tadi. Udah Bapak Ibu ambil dari permasalahan yang sudah pernah dialami, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana hasilnya, dan bagaimana juga refleksinya. Itu. Ya, ini Bu Rini sudah jeling-jeling ya. Jadi bentar lagi nih ada satu slide lagi ini Bu. Nah, ini panduan durasi ya di 3 tahapan penting PPG bagi guru tertentu khusus untuk yang
piloting yang ketiga ini. Jadi akses PMM itu maksimal 12 jam untuk mengakses ya pembelajaran mandiri di PMM setelah peserta telah konfirmasi keikutsertaan di SIM PKB. Jadi tadi Pak Hadi mengatakan ya dibagilah waktunya, misalnya pagi mengajar, mungkin bisa mengakses PMM itu di setelah itu, atau di sela-sela ya, setelah mengajar tapi masih di sekolah masih bisa mengakses ya silahkan. Jadi maksimal itu 12 jam. Nah, hasil validasi jurnal kalau yang di piloting kedua itu memang dulu maksimal 7 hari. Nah, sekarang yang piloting ketiga itu maksimal 3 hari. Mudah-mudahan ini sesuai ya dengan apa yang sudah disampaikan dari kementerian ya. Jangan sampai nanti ada yang kemarin itu maksimal 7 hari, tapi ujung-ujungnya ada yang 9 hari sampai 10 hari itu belum divalidasi. Itu biasa Bapak Ibu ya. Itu juga yang sering ditanyakan, Pak saya sudah 9 hari Pak, tapi modul saya atau jurnalnya belum divalidasi. Nah, jadi yang memvalidasi itu dari pusat Pak ya, gitu. Nah, yang ketiga, daftar UKP PPG itu maksimal 3 hari untuk tombol daftar UKP PPG dan tryout UKP PPG tersedia setelah jurnal pembelajaran terakhir divalidasi dan lolos. Jadi setelah Bapak Ibu selesai, hari itu juga daftar, itu juga nanti ada jeda ya, apakah menunggu 1 hari setelah validasi, ya misalnya hari Senin baru tervalidasi jurnalnya, besoknya baru Bapak Ibu bisa mendaftar. Begitu ya Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan lagi ke Bu Rini. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Pak Asyadi ya eh, atas materi yang luar biasa yang disampaikan pada siang hari ini berkaitan dengan UKPPG. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kita juga akan ada Zoom khusus lagi ya untuk sebelum Bapak Ibu mengikuti UKPPG nanti akan ada Zoom persiapan UKPPG. Nah, jadi nanti lebih mendalam di sana disampaikan. Baik Bapak Ibu, nah ini mungkin juga tidak banyak waktu yang bisa kami berikan ya untuk Bapak Ibu bertanya-tanya. Nah, tadi saya melihat udah dari awal nih Pak Albert. Oke, silakan Pak Albert. Apa yang ingin ditanyakan? Dika, Oke, halo, sudah Bu. oh, Bisa. bisa. Selamat Oke. siang Bu. Selamat Selamat siang. Baik semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya bertanya. Simpel saja Bu, berkaitan dengan video ya Bu ya. Kan kita tidak tahu nih kategori video itu layak dan bagus ataupun kategori modul yang bagus ataupun kategori RPP yang bagus, kita nggak tahu nih gimana. Takutnya yang kita buat tuh selama ini ternyata ada kekurangan ataupun ada yang mengalami ini tidak layak ya dianggap nilainya bagus. Jadi mungkin pertanyaan saya sih Bu ya, lebih tepatnya seperti bisa nggak memberikan contoh, bisa atau tidak memberikan contoh, atau mungkin dikirimkan ke di kami, atau mungkin simpan di drive, lalu kami nanti buka drive-nya biar kami download sendiri. Gimana sih cara buat video yang baik, video singkat, video full, ataupun mungkin RPP atau modul ajar yang benar. Biar nanti kami bukan berarti kami mencontek 100% tidak, tapi setidaknya kami tahu nih oh langkah-langkahnya yang tepat seperti apa. Karena yang selama ini kami buat waktu saya pas supervisi sama orang dinas juga yang saya rasa saya udah buat gak 100% bagus, tapi sekali di supervisi sama orang dinas ternyata masih mengalami beberapa kekurangan. Jadi selama ini belum tahu nih pastinya yang dapat nilai tinggi atau tidak itu seperti apa. Takutnya nanti kita udah buat ternyata masih juga jatuh. Oke, itu saja Bu dari saya. Terima kasih ya Bu ya. Oke, terima kasih Pak Albert ya atas pertanyaannya. Nah, jadi Pak Sadi, kayak Ya. gimana nih? Ada nggak contohnya? Oke. Silakan Pak Sadi. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak Albert pertanyaannya ya. Jadi begini Pak Albert, kan tadi sudah kita sampaikan juga ya, Pak Hadi juga menyampaikan bahwa nanti Bapak Ibu itu akan dimasukkan grup sesuai dengan bidang studi. Di dalamnya itu ada koordinator, ada dosen prodi dan admin ya. Nah, nanti yang membantu Bapak Ibu untuk membuat video dan modul itu adalah koordinator dan dosen bidang studi itu. Ya, kayak di piloting kedua kebetulan saya diamanahkan di koordinator Penjas ya, itu saya berikan contoh RPP atau modulnya, terus video pembelajarannya juga saya berikan dari yang
yang lalu-lalu ya, yang di tahun lalu ya. Nah, itu kita kasihkan supaya ada referensi dari Bapak Ibu. Dan kita ada pertemuan Zoom nanti, Pak. Nah, jadi kita ada pertemuan khusus ya khusus di bidang studi masing-masing. Karena kalau kita buat seperti ini secara umum nanti kan nggak fokus ya, karena ini kan semuanya bergabung nih di 4 bidang studi. Nanti Zoom khusus untuk Penjas tersendiri, nanti bahasa Indonesia ya. Nah, kalau yang kemarin di piloting kedua itu saya udah melakukan Zoom sekali, nanti akhir bulan mungkin di hari Senin atau Selasa saya lakukan lagi untuk melihat progres dari kawan-kawan di piloting yang kedua. Ya, kebetulan saya di Penjas ya. Kalau Pak Albert ini apa bidang studinya Pak Albert? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Oke ya. Begitu ya Pak Albert ya. Oke, terima kasih Pak Asyadi dan Pak Albert ya atas pertanyaannya. Selanjutnya ini ada yang raise hand Pak Asyadi, Pak Ya, Suryono nih. Oke, Suryono. silakan Pak Suryono. Lanjut. Pak Suryono. Oke, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Suryono. Selamat siang, Pak. Terima kasih Ya. atas kesempatan yang diberikan. Kebetulan juga ini, Pak, saya ini mengampu pelajaran Penjas sama dengan yang disampaikan Bapak tadi bilang Penjas juga. Saya mengajar di SD. Jadi ini yang saya tanyakan, Pak. Mohon maaf, suaranya kedengaran, Pak? Ya, terdengar jelas Pak. Oh ya, oke. Ini ada yang saya tanyakan. Yang pertama itu mengenai studi kasusnya ini, Pak. Studi kasus Ya. ini apakah nanti studi kasusnya itu sudah ditentukan memang dari kementerian atau studi kasus kita sendiri? Supaya nanti seperti yang disampaikan tadi Pak Dokter itu yang mengatakan bahwa buat memang sudah referensi untuk studi kasusnya. Yang yang kedua, ini mengenai video pembelajaran Pak untuk yang UKIN-nya nanti. Ini kan terkadang kita itu mengajar di kelas dan di lapangan. Seperti apa pembuatannya? Apakah bisa? Ini kan nanti tadi dikatakan full. Jadi proses peralihan dari ruangan ke lapangan itu seperti apa? Nah, yang ketiga ini ada beberapa teman-teman yang sempat menanyakan juga ketika mau mengambil video ini kan terkadang teman-teman itu di luar jangkauan jaringan, Pak. Apalagi kami yang di daerah luar ini jaringan tidak bagus, mengambil video itu tidak sama dengan siswanya, siswa sekolah lain yang digunakan untuk sampel pembelajaran. Apakah itu tidak jadi masalah atau bagaimana, Pak? Ya, terima kasih. Itu aja dulu yang sempat saya tanyakan, Pak. Oke, Oke. baik. Terima kasih. Silakan Pak Baik, Asyadi. terima kasih Pak Suryono ya, SDN 29. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, studi kasusnya itu apakah yang sudah ditentukan oleh kementerian atau yang pernah kita alami? Tadi sudah saya sampaikan Pak ya, di slide-nya juga. Jadi studi kasus itu yang pernah kita alami pada saat mungkin kita pembelajaran ya. Pada saat kapan Pak pembelajaran kapan? Pada saat Bapak melakukan pembelajaran ya reguler lah sebelum mengikuti ini juga boleh Pak permasalahannya. Jadi mungkin pada saat Bapak mengalami permasalahan dalam mengajarkan, misalnya kalau di Penjas, roll depan gitu, anak tidak bisa melakukan roll depan. Nah, itu boleh Pak diceritakan. Jadi harus pure dari masalah yang pernah kita alami. Jadi bukan permasalahan orang yang kita ambil, ya. Setelah itu baru kita tuangkan. Maksudnya itu terkonsep itu ya Bapak tahu permasalahannya apa, terus bagaimana cara penyelesaiannya, terus hasilnya seperti apa. Yang ketiga represi yang Bapak lakukan itu apa. Jadi maksud saya udah terkonsep itu supaya nanti mengetik dalam waktu 30 menit itu Bapak Ibu udah enggak bingung lagi. Jadi harus mencari dulu masalahnya yang mana ya. Apa saya terlalu banyak masalah begitu? Ambil saja Pak, satu saja permasalahannya. Jadi jangan banyak-banyak. Ambil Saking satu banyaknya itu permasalahan. pusing sudah yang mana yang diambil. Ya, makanya sudah ditentukan itu tadi, ditentukan oleh pribadi kita masing-masing. Ambil satu studi kasus yang kita kan. Ya. Yang kedua, video pembelajaran Penjas itu kan apakah full di lapangan atau full di kelas? Ini juga sering ditanyakan ya yang di piloting kedua. Jadi kalau yang bagus itu Pak,
materi kurang lebih 15 sampai 20 menit itu kita lakukan di kelas. Karena ada pendekatan TPACK ya, menggunakan tampilan video pembelajaran. Kan tidak mungkin kita lakukan di lapangan, Pak. Mau kita arahkan kemana itu Siap. proyektornya. Jadi masukkan dulu di kelas ya, kurang lebih 10 Siap. sampai 15 menit. Nah, setelah itu Pak, kita harus berpindah, Pak, dari kelas ke lapangan. Nah, itu videonya bisa di-stopkan dulu, Pak. Stopkan dulu, setelah itu kita pindah ke lapangan, sudah berbaris ya anak-anak di lapangan, kameranya juga sudah disimpan, angle-nya sudah terlihat semua, baru di-on-kan lagi. Oh, siap. Ya, jadi seperti itu, Pak. Jadi jangan sampai ada yang, Pak, apakah saya harus kurang lebih nih, Pak, dari kelas saya ke lapangan itu kurang lebih 5 menit, apakah saya harus on-kan terus gitu? Ya. Ini Mbak sampai nanti melewati sungai pun juga tetap aja di video ya enggak Pak ya. Jadi harus Siap. di-stopkan dulu ya. Begitu. Yang ketiga tadi terkait apa ya Pak ya? Masalah mengajar di sekolah lain, Pak, kalau enggak ada jaringan di sekolah sendiri Oh, atau kalau video kan kita enggak perlu pakai jaringan ya Pak ya. Merekodnya kan enggak perlu pakai sinyal Pak. maksudnya penguploadannya nanti misalnya ini Oh, kan kita dari pengupload. luar. Ya, Dari luar masuk ke kota lah oke. istilahnya, Pak. Ya, penguploadan itu Bapak boleh pergi kemana cari sinyal yang memang kuat. Apakah harus memaksa harus di kota atau gimana ya? Itu dari usaha Bapak ya. Tapi kalau apa namanya sekolah itu ya bisa Bapak pakai yang sekolah yang Bapak ajar saja di SD 29 nggak apa-apa. Di-record aja dulu, nanti setelah Siap. sudah dapat videonya Bapak cari tempat sinyal yang bagus untuk penguploadan videonya begitu. Siap. Ya, Terima kasih. gitu ya Pak Sudione. Nanti untuk yang Penjas ada tersendiri Pak. Nanti kita buat grup ya, ada Zoom. Nanti silahkan Bapak lebih banyak bertanya di situ Pak. Terkait ini lagi, Pak, sedikit lagi mengenai yang studi kasus ini ada tahapan-tahapan penulisannya mulai dari A, B, C itu ada format untuk studi kasusnya supaya Oh, dalam konsepnya nanti itu lebih rapi. oke, nggak ada Pak ya. Cuma yang 4 komponen tadi aja Pak. Oh, Nah, siap. itu runtut tuh dari awal. Yang pertama masalah yang pernah dialami, yang kedua penyelesaiannya, yang ketiga hasilnya, yang keempat ini. Ya tinggal Bapak buat aja paragraf pertama ini masalahnya, paragraf kedua penyelesaiannya ya gitu. Siap, Pak. Terima kasih banyak infonya, Pak. Ya, Ya. Oke, baik. Satu lagi ya Pak yang dari YouTube. chat Zoom ya, Iya. YouTube ya Pak ya, biar adil nih. Iya. Oke, ini pertanyaannya yang mana tadi ya Pak ya? Nah, izin bertanya Pak, tadi ada disampaikan jika RPP-nya yang dibuat untuk UKIN sebaiknya RPP khusus untuk UKIN. Jangan yang pernah diupload di PMM. Bersambung kata Bu Dwi. Lanjutan sambungannya. Saya sudah membuat rancangan RPP untuk diupload di jurnal pembelajaran modul 1. Tapi juga sudah saya upload untuk rencana observasi PMM periode ini. Jadi harus diganti ya Pak RPP-nya. Oke. Jadi gini ya. Kalau untuk yang non BK, itu kan tadi memang keterangannya itu bisa dari yang perkuliahan. Perkuliahan itu maksudnya pembelajaran di PMM ya. Nah, jadi kalau untuk ketiga bidang studi yang non BK, matematika, Penjas, dan bahasa Indonesia itu boleh. Tetapi saran saya, Bapak Ibu buat khusus untuk yang UKIN. Ya, tapi kalau misalnya malas Pak, saya buat lagi modul, buat lagi RPP, ya udah pakai aja yang sudah ada, boleh ya. Tinggal videonya harus menyesuaikan dengan RPP yang sudah diupload. Tetapi kalau BK ya, kalau BK itu harus berbeda Bapak Ibu. Sudah ada ketentuan yang tadi yang di slide yang keberapa itu. Jadi yang BK itu harus berbeda dengan pembelajaran yang ada di PMM. Tapi kalau yang non BK di situ bisa menggunakan modul ajar yang pada saat perkuliahan atau membuat tersendiri khusus untuk UKIN. Nah, saya rasa sudah jelas ya. Jadi kalau untuk BK tidak boleh, kalau yang non BK itu boleh, tetapi saran dari saya itu buatlah tersendiri khusus untuk UKIN. Di piloting kedua juga sama, Bapak Ibu, saya lebih menyarankan ke membuat yang ini karena biar lebih bagus gitu ya. Karena kan itulah
yang akan Bapak Ibu tampilkan ke penguji tadi. Jadi kalau yang setengah-setengah kan nggak maksimal nanti hasilnya ya Bapak Ibu ya. Jadi saran saya itu tadi kenapa harus membuat yang terbaru. Mungkin itu Bu Oke, Lini. baik. Terima kasih Pak Asyadi ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf sekali ya. Bukannya kami tidak ingin menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu, tapi karena waktu jualah yang memisahkan kebersamaan kita pada hari ini. Nah, kalau memang ternyata masih ada mungkin yang ingin ditanyakan, bisa japri saja, bisa langsung WA Pak Asyadinya ya Ibu. Tapi nanti tenang saja, nanti kita akan ada lagi Zoom khusus untuk persiapan UKPPG. Jadi kalau masih ada yang mungkin kebingungan tentang seperti apa UKPPG, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut di kegiatan Zoom persiapan UKPPG. Oke, Pak Asyadi, sebelum kita akhiri ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak atau kata-kata terakhir? Ya, paling ini ya, untuk saat ini Bapak Ibu fokus dulu ya di PMM ya. Nah, fokus saja dulu penyelesaian modul 1, modul 2, dan modul 3. Nanti di pertengahan Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam grup yang khusus sesuai dengan bidang studinya. Nah, disitulah baru kita godok sama-sama untuk persiapan UKIN-nya. Begitu ya, Bapak Ibu. Tetap semangat Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Asadi untuk pesan-pesan terakhirnya ya. Oke, Alhamdulillah Bapak Ibu ya, acara pada hari ini telah selesai ya. Materi-materi baik tentang lapor diri, tentang PMM dan tentang UKPPG tadi sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber yang luar biasa hebatnya pada hari ini. Dan terima kasih juga Bapak Ibu ya sudah menjadi bagian dari keluarga Universitas PGRI Pontianak. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Semoga ini menjadi sesuatu kenangan yang berkesan ya, karena Bapak Ibu sekarang sudah menjadi keluarga dari Universitas PGRI Pontianak. Baik Bapak Ibu, ya, marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pembawa acara, saya Rini Agustina ya, mewakili pengelola program studi PPG Universitas PGRI Pontianak mengucapkan permohonan maaf kalau mungkin ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan atau ada mungkin mimik-mimik dari kami yang nggak enak untuk dilihat, kami mohon maaf ya Bapak Ibu. Kami akhiri untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya Bapak Ibu. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Jangan menyerah, kalau ada masalah sampaikan kepada kami. Insya Allah kami akan membantu masalah yang Bapak Ibu hadapi. Kecuali masalah keuangan kami nggak bisa bantu ya Bapak Ibu. Oke. Baik, kita akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bapak Ibu absen ya Bapak Ibu. Terima Salam Bapak Ibu, kasih. absennya jangan lupa, link sudah dikirim di Nah, grup. itu tadi Bapak Andika, Bapak Ibu. Oke. Baik, sudah bisa meninggalkan ruangan meeting ya Bapak Ibu.